Bagi kami selaku DPR menyambut positif, menyambut positif. Yang intinya nanti jika itu berjalan, terus saja tidak seperti koperasi sekarang yang ya layak mutu walayakhya. Apa itu? Mati urip, mati ora urip gak. Hidup segan, mati tak hendak. Ya. Banyak sekarang koperasi itu. Ada yang papan nama juga. Iya, tinggal papan namanya aja. Bahkan yang punya simpanan juga sekarang banyak menjadi ya terkorbankan karena koperasinya tidak bisa jalan. Iya. Artinya personilnya maksud saya. Personilnya iya itu ya. Menjadi malapetaka itu. Nah iya, dana yang 1,3 miliar per koperasi 3 miliar kan mau diapakan kan gitu kan. Dana desa dulu waktu awal-awal kan juga begitu. Iya, banyak penyimpangan. Ini kan menjadi catatan. Apalagi ada yang bilang kalau ini program yang top down, yang berangkat dari atas ke bawah. Pusat yang untuk dari atas ke bawah. Dikhawatirkan kalau ini tidak disiapkan jaring pengamannya, ini bisa gitu ya. Di desa itu disatukan bahwa siapa yang bisa memberikan contoh ya beras, petani ini bisa menjual beras ke Kopdes. Semisal sekarang para penggiling padi semuanya setornya ke Bulog. Nah, ke Bulog dibeli Bulog kemudian pemerintah keamanan kepada Bulog memberi ke masyarakat petani, membeli beras langsung. Nah, regulasi itu besok mungkin bisa, dan insya Allah itu kalau Kopdesnya itu bisa, sarana itu ada, uangnya ada, ya belilah dari petani itu. Kopdes Merah Putih. Sudah banyak daerah-daerah yang membentuk, sosialisasinya juga saya nggak tahu sejauh mana, tapi yang jelas ada beberapa daerah yang sudah full seperti Jombang, beberapa itu ya juga di Ponorogo juga, Gresik dan sebagainya sudah banyak membentuk koperasi desa Merah Putih ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan, memperbincangkan masalah Kopdes Merah Putih ini bersama tokoh politikus, legislator, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Husnul Akib. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini catatan dari kita yang dari tim kreatif ini hingga 22 Juni 2024 itu ada 65.000 sekian ya. Oh, sorry, ini BUMDes ya. Yang koperasi ini, oh ini BUMDes ya, BUMDesnya sekitar. Tapi sebenarnya bedanya BUMDes sama Kopdes ini apa dulu, Mas Akib? Jadi gini, memang itu menjadi pilot project progress Presiden Prabowo yang diamanati oleh Presiden pada Menteri Koordinator Pangan, Mas Zul, bersama Menteri yang lain, yaitu satu-satunya program yang untuk membantu tujuan yaitu ketahanan pangan, yaitu Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Oke, koperasi. Nah, itu tentu sebelum hadirnya program itu kan ada BUMDes yang sudah berjalan. Oh, itu yang hubungannya dengan dana desa berarti? Iya, dengan desa yang sudah didirikan oleh masing-masing desa. Dan hampir mayoritas desa itu sudah punya Kopdes, BUMDes. Juga ada yang sudah punya koperasi juga lah, cuma tidak namanya Merah Putih, adanya begitu. Nah, setelah kita diberikan program
masing-masing di tingkat desa harus berdiri Kopdes, maka di sini harus kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Apakah kemudian gimana antara BUMDes dan Kopdes? BUMDes terus berdiri, ya, Kopdes juga berdiri. Tapi nanti sinergi, tidak saling kemudian saling mematikan. Jika nanti berjalan seirama, maka itu menjadi program utama untuk peningkatan yaitu ketahanan pangan di masing-masing desa. Tentu ketahanan pangan meningkat, koperasi berjalan, koperasi merah putih berjalan, secara ya pasti itu nanti ada gerakan ekonomi kerakyatan di masing-masing desa. Jadi tujuannya kesejahteraan itu ya, iya, untuk pasti, masyarakat ya. Nah, BUMDes ini pengurusnya yang jadi mengelola, beda ya. Iya, tapi jika nanti kalau memang tidak ada orang bisa biar bisa kolaborasi. Jadi pengurus koperasi ini membentuk lagi. Oh, kepengurusan baru. Izin baru, ya, izin melalui ya notaris ke Kemenkumham. Pendirian koperasi merah putih. Legalitasnya berarti ya, legalitasnya itu. Dan itu wajib terbentuk. Legalitas nama juga itu. Nah, itu sehingga sekarang alhamdulillah khusus dapil kami ya insya Allah sudah hampir sempurna, khususnya Gresik sudah semua. Sudah semua. Untuk pendirian Kopdes. Kalau saya boleh bilang BUMDes ini yang plat merah, yang Kopdes ini yang masyarakat sipil. Apa begitu? Enggak lah. Enggak ya. Enggak kan pengurus BUMDes ini aparat-aparat itu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Betul kan? BUMDes itu bukan hanya aparat. Artinya aparat boleh masuk di BUMDes. Boleh ya, di BUMDes boleh. Dan BUMDes sudah berjalan kan. Ya, Yang koperasi itu ya dibentuk lagi, ada pengawasnya. Nah, dulu kan memang koperasi kan dari anggota untuk anggota kan. Nah, ini sekarang ini nanti memang ada aturan terbaru yang diberikan oleh pusat. Ya. Prinsipnya jika proses koperasi ini merah putih ini berjalan dengan baik, saya yakin itu nanti ada gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan yang ada di tingkat desa. Apalagi nanti janji-janji pemerintah pusat untuk membackup pendiriannya, saya kira kok itu ada angin segar lah, harapan baru lah. Ya. Jadi tapi yang Kopdes tidak boleh orang aparat menjadi pengurus di situ. Tidak masalah. Nggak masalah? Boleh lah. Boleh ya? Iya. Kepala desa nggak boleh. Yang aparat di bawahnya? Ya, boleh. Yang kepala desanya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi saya pikir ini yang full untuk plat merah dan tidak merah gitu ya. Iya bahasanya apa ya lupa. Ya, seperti itu boleh ya di Kopdes juga begitu. Nah, kalau BUMDes itu dananya dari dana desa. Dana desa. Iya. Kalau Kopdes ini dananya nanti gimana? Dana Kopdes ini tidak ada dana dari APBD. APBN? Tidak ada APBN. APBN juga tidak ada. Dari mana nanti? Jadi mungkin dari perbankan lah mungkin. Oh, perbankan. Ya. Jadi perbankan dalam konteks ini yang dari bank pemerintah atau yang swasta juga? Ya bisa. Bisa juga. Ya. Skemanya gimana nanti? Skemanya nanti regulasinya adalah pusat. Oke. Ya. Jadi langsung kemarin yang disampaikan oleh Menteri Koordinator itu nanti masing-masing Kopdes minimal 3 miliar. Masing-masing 3 miliar. Wah, 3 Dan miliar itu dana Gantara atau itu ya. Mungkin dari di situ. Kemarin yang disampaikan apa itu nanti menjadi rujukan benar atau tidak. Saya kenal informasinya secara seperti itu. Bagi kami selaku DPR menyambut positif. Menyambut positif. Yang intinya nanti jika itu berjalan, terus saja tidak seperti koperasi sekarang yang ya layak mutu walayakhya. Apa itu? Mati urip, mati ora urip gak. Hidup segan, mati tak hendak. Banyak sekarang koperasi itu. Ada yang papan nama juga. Iya, tinggal papan namanya aja. Bahkan yang punya simpanan juga sekarang banyak menjadi ya
terkorbankan karena koperasinya tidak bisa jalan. Karena apa? Koperasi hanya mementingkan simpan pinjam. Oh. Tidak bentuk usaha. Oh, iya, usahanya enggak. Nah, ini skemanya adalah nanti bentuk usaha. Sehingga rakyat di desa itu, masyarakat di desa itu benar-benar nanti ikut underbeni di Kopdes itu. Iya. Bentar. Ya. Menarik. Ngomong soal usaha, berarti kan BUMDes ini juga punya usaha. Iya. Yang selama ini ada, yang setahu Mas Akib apa? Ya itu usaha yang dari masyarakat, sebenarnya kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, apa yang bisa dikelola oleh BUMDes. Misal sembako. Untuk sembako juga ada yang bidang sembako. Ada juga apa usahanya, semisal di desa saya, yang ditangani BUMDes itu maisan apa itu? Orang meninggal itu? Iya, orang meninggal itu. Oh, produksi begitu? Iya, produksi itu keluarga yang sudah meninggal belinya di BUMDes, dilayani oleh BUMDes. Jadi artinya ada maisan ini berapa harganya, ya mungkin kemudian dibeli oleh masyarakat yang keluarga yang meninggal. Itu contoh. Jadi ditangani oleh BUMDes. Yang lain banyak, misal listrik, ya. Listrik dalam arti apa ini? Ya pembayarannya juga, pembayarannya. Ya. Kemudian lagi air. Sumber air itu ya. Sumber air itu kan ada sumber air desa yang dikelola, itu tangannya oleh BUMDes. Oke. Sehingga benar-benar ada apa ya, keuangan yang ada menjadi sumber airnya, sumber air dan sumber mata airnya. Keuangan desa itu dari air itu. Iya, sumber mata air. Jangan sampai sumber air mata. Jangan sampai itu. Nah, jangan sampai dipelesetkan komisi A, komisi air mata, jangan sampai begitu lah. Itu guyonan aja. Oh, jadi yang BUMD tadi lebih dulu berarti kan, BUMDes ini lebih dulu. Iya pasti lebih dulu yang sudah berjalan. Nah, banyak pertanyaan memang, lah terus gimana sekarang? Sudah ada BUMDes, masih ada koperasi. Nah ini oleh arahan ya beliaunya Pak Zul selaku yang diamanati ya Menteri Koordinator Pangan, ini harus kolaborasi. Apa yang ditangani bisa nanti jalan. Jadi tidak saling kemudian saling mematikan. Supaya tidak tindang-tindih juga ya. Jadi jalan, sama-sama jalan, saling backup. Ya. Itu nanti kan ada pengawasnya, ya. Gitu. Oke, yang juga masyarakat perlu tahu, pembentukan ini prosesnya seperti apa dulu? Lewat rapat, ya. Ya Kopdes ini ya? Iya, Kopdes rapat bersama, yang itu sudah berjalan, sama-sama sudah berjalan, telah rapat. Nah, pengajuan izin. Nanti dari rapat itu hasilkan, tuangkan keputusan buat koperasi merah putih. Ya. Itu sudah berarti sudah pengurusnya ini? Ya, membentuk kepengurusan. Dari segala elemen masuk yang disepakati bersama di rapat itu. Ya. Kemudian mengajukan izin lewat notaris. Notaris harus dimintakan keabsahannya ke Kemenkumham. Sehingga berdiri koperasi Desa Merah Putih, desa ini. Nah itu sudah berjalan. Itu persyaratan terus. Kemudian setelah itu ya nanti mungkin ada pengesahan, ya, pengesahan yang nanti disahkan oleh menteri, yang mungkin nanti ada kegiatan secara bersama. Jadi sebelum itu ada verifikasi dulu ya? Pasti yang diverifikasi oleh Kemenkumham, ya, lewat notaris tadi. Ada batasan pengurus nggak, Mas Akib? Itu misalkan ada sekian orang usia. Iya, ya enggak. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Cuma diinginkan ya orang yang profesional ya, di sana ada manajemennya yang bagus, yang tahu akuntan. Ya memang persyaratan harus ada itu juga, sehingga nanti perjalanan koperasi itu benar-benar bagus, yang benar-benar apa ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Manajemennya bagus, akuntannya ada, ya, keuangannya jalan dengan baik karena ada akuntannya. Karena nanti skalanya besar, mengelola keuangan sekian 3 miliar itu nggak sedikit. Nah, iya makanya itu. 3 miliar ya? Ya, belum nanti kata beliaunya nanti akan nangani dengan perusahaan apa? Dengan kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada di bawah. Beras, ya. Kemudian lagi LPG, pupuk dan sebagainya itu nanti akan diatur dan itu oleh koperasi Merah Putih, sehingga nanti regulasi tidak
Sekarang ini kan ruwet tuh, kadang-kadang orang mau menebus pupuk, Oke. harus ke kios, harus balik ke tunggu ini, ke koktan dan sebagainya. Nah itu nanti langsung dipayungi oleh koperasi. Menurut beliaunya sementara ini begitu, arahannya ke depan seperti itu. Jadi kalau bisa begitu, saya yakin koperasi yang tidak hanya mengandalkan simpan pinjam aja, itu nanti saya yakin kalau manajemennya bagus, ya insya Allah bagus. Karena ada usaha-usaha yang koperasi lakukan. Sekarang ini pengamatan saya setelah saya interview sama koperasi-koperasi itu, di bawah itu keluhannya DPR kan dikeluhi terus ini. Orang yang tidak bisa bayar di koperasi, ditagih koperasi, koperasi juga begitu mengalami pilot karena banyak yang tidak bisa bayar. Yang nabung pun juga sedih. Karena tabungannya belum bisa dikembalikan pada saat butuh. Itu karena koperasi yang hanya mengandalkan simpan pinjam. Nah, khawatir saya ini jangan sampai itu terjadi. Sebagai anggota legislatif yang ada di wilayah masing-masing, kontrolnya ya di situ itu, jangan sampai uang saat itu nanti alangan seperti muslo. Tapi menurut Mas Hakim setelah melihat ke bawah ini kan masih ada waktu 1 bulan. Enggak habis ini ya? Juni. Juni kan perkiraan Oktober baru pelaksanaan. Rilis launchingnya itu Juni kalau nggak salah, akhir. Nggak tahu ya waktu itu. Nah, melihat kesiapan desanya seperti apa dengan program ini? Desa sangat siap. Sangat siap juga. Desa ini siap semua. Sumber daya manusianya siap semua. Betul. Saya lihat kemana waktu saya mendampingi beliaunya siap semua. Dan setelah saya ngecek di desa-desa kami itu, desa dapil kami, siap semua. Saya termasuk dianggap terlambat memberikan informasi ini dari ini. Pak, kami sudah siap, kami sudah membentuk, kami sudah rapat. Rapat desa sudah untuk keputusan membuat koperasi desa. Dan memang Jawa Timur kemarin menjadi pilot project-nya juga. Jadi sudah berapa persen yang hadir diundang semuanya oleh Bu Gubernur hadir di kemarin bersama-sama kepala desa se-Jawa Timur. Ada Pak Jul datang, kemudian datang, kemudian Bu Khofra datang, kemudian wakil ketua DPR juga datang. Untuk apa ya? Untuk persiapan penjelasan pendirian berdirinya koperasi desa ini ya. Itu merah putih. Tadi sumber daya masih siap. Yang digantikan kan begini, kalau itu tidak disiapkan benar, artinya personilnya maksud saya. Personilnya itu ya. Menjadi malapetaka itu nanti. Nah dana yang 1,3 miliar per koperasi 3 miliar kan mau diapakan kan gitu kan. Dana desa dulu waktu awal-awal kan juga begitu. Banyak penyimpangan. Ini kan menjadi catatan. Apalagi ada yang bilang kalau ini program yang top down, yang berangkat dari atas ke bawah. Pusat yang untuk dari atas ke bawah. Dikhawatirkan kalau ini tidak disiapkan jaring pengamannya, ini bisa-bisa mungkin strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah apa ini yang sudah ini masih proses perjalanan. Tentu aturan-aturan nanti pasti akan dibuat. Sistem pengawasannya, infonya nanti ini ada KPK, ada BPK, semuanya ikut mengawasi. Mengawasi semua. Jadi pengawasan dari ini akan ada pendampingan. Didampingi oleh pihak itu. Sehingga nanti perjalanan ini tidak melewengkan anggaran itu. Selama ini kan desa itu dianggap tidak prospek orang mengatakan desa. Akhirnya urbanisasi menjadi tinggi, mereka menjadi berebut. Tidak ada harapan hiduplah di desa, harus ke kota gitu ya. Nah, dengan skema Kopdes ini kan ini kan menumbuhkan ini orang-orang yang semangat untuk membangun desa, ada harapan dengan usaha-usaha itu. Tapi kan itu juga tidak mudah untuk mengakses dan sebagainya itu. Nah, kira-kira pandangan Mas Hakim gimana nanti
Jadi gini, program ini tetap kita sambut dengan baik. Kita sambut dengan ya konsep yang nanti kita saling mengawasi, khususnya kami di DPRD, ya. Dan Kopdes itu juga ada pengawasnya. Nah, di situ nanti juga akan ada sebuah kepentingan-kepentingan tertentu kan. Contoh sederhana, di desa itu, ini ada peluang usaha ini, masukkan di Kopdes. Nah, ini kan berarti ada kepentingan tertentu dari masyarakat. Wah, ini ada kepiawaian dan keahlian masyarakat. Umpama, nah ini bisa membuat tempe besar. Kemudian dimasukkan di Kopdes, dijual di Kopdes itu. Dengan menjaring dari potensi-potensi keahlian yang ada di masyarakat itu. Nah, ini kepentingannya. Sehingga apa, nanti gerakan ekonomi secara pribadi di sana ada kemampuan yang disalurkan dan dinaungi oleh koperasi desa. Itu yang skala kecil. Skala besar, kebutuhan hidupnya secara besar, beras umpama. Di desa itu disatukan bahwa siapa yang bisa memberikan, contoh ya, beras, petani ini bisa menjual beras ke Kopdes. Semisal sekarang para ya penggiling padi semuanya setornya ke Bulog. Nah, ke Bulog dibeli Bulog kemudian pemerintah amanat kepada Bulog memberi ke masyarakat petani, membeli beras langsung. Nah, regulasi itu besok mungkin bisa, dan insya Allah itu kalau Kopdesnya itu bisa, sarana itu ada, uangnya ada, ya belilah dari petani itu. Petani langsung di desa itu, beli gini, setor sini, tak beli sekian. Belinya ya di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Luar biasa itu. Menjual buka, nanti petani ada dana bantuan, umpama logistik yang dibantu oleh pemerintah. Dah beli aja di koperasi desa ini, biar disalurkan ke masyarakatnya. Nah, itulah kemudian sistem pergerakan ekonomi nanti. Jika itu nanti dilakukan dengan baik, saya yakin ada harapan bahwa kesejahteraan akan muncul. Yang sekarang ini tidak terjadi ketimpangan ekonomi di desa itu. Itu sebagai harapannya. Ya, saya kadang-kadang sedih juga lihat waktu petani jual ke Tengkula harganya HIT ini jadi tentukan ya, oleh pemerintah, belinya harus 6.500, masih diberi 5.000 karena tani tidak tahu. Gitu. Padahal Bulog sendiri juga harus langsung beli ke petani, masih itu. Nanti sekarang udah bagus, alhamdulillah ini sudah mulai petani agak ya derajatnya sudah agak meningkat. Pupuk juga begitu. Pupuk sekarang udah alhamdulillah. Katanya masih sulit orang. Gimana ya? Pupuk ini karena aturan sudah diberikan dan kebebasan sekarang ini, maksudnya suplai pupuk ini sudah ditambah oleh pemerintah. Jadi sekarang ini tidak ada yang keluhan pupuk di masing-masing desa, tidak ada. Saya ada yang mungkin karena sistem yang di situ tadi masih kurang seperti yang lain. Jadi misal di dapil saya itu ada di Gresik itu juga kemarin, ya Pak, beda dengan dulu Pak. Sekarang sudah banyak yang sudah bisa tidak sampai kehilangan kekurangan pupuk untuk masa-masa tanamnya itu dipakai. Nah, keluhannya sekarang, Pak, pupuknya ada tapi uangnya tidak ada yang buat beli pupuk. Pupuknya di uangnya. Iya, sekarang. Pertanyaannya itu begitu dia. Tapi pada posisi saat ini, sampai mempertegas, Pak Zul mempertegas, mana desa mana sampai itu masih kekurangan pupuk, tolong itu siapa kadisnya diingatkan. Kenapa? Ya kita sangat memaklumi lah masyarakat petani. Ya. Itu ketegas itu. Nah, saya kemarin saya menunggu, tidak ada Pak, tidak ada kendala pupuk. Ini turun ya, saya bicara di dapil saya kurang tahu yang di mana-mana. Iya. Jadi Pak, harapan besar sebenarnya kalau memang itu berjalan ya, Mas, ke Kopdes ini ya. Apalagi besok Kopdes itu penebusan pupuk langsung di Kopdesnya.
koperasi desanya segera Bisa LPG langsung. Kopdes kan langsung itu nanti. Jadi petani tinggal nanti arealnya berapa diatur di situ, kebutuhan petani berapa, belinya di Kopdes. Ada keuangan yang tersisa, harga AT-nya sekian, nanti tambah sekian, sudah disepakati, kan berarti ada kas di Kopdes. Kopdes nanti kan untuk masyarakat juga, tidak untuk pribadi. Nah, itulah pemberdayaan ekonomi yang lewat koperasi. Ya. Ada lagi satu hal yang dikhawatirkan tentang literasi finansial yang ini nanti bagaimana kalau itu Kopdes itu berdiri. Nah, sementara di desa itu kan ada yang bilang masih terbatas literasi finansialnya. Itu nanti apa boleh mengimpor, mendatangkan orang dari luar. Di luar desa boleh nggak itu? Sementara itu pasti akan menjadi pertentangan itu nanti. Oh, di desanya ada orang. Nggak untuk hanya soal misalkan keterampilan literasi keuangannya supaya lebih bagus. Makanya tadi kan sekarang ini kan desa sudah mempersiapkan siapa akuntannya, ya kan di desa pasti kan mencari. Kalau dia tidak mau jadi pengawasan, gitu. Yang kegagalan kan seperti itu. Mungkin nanti kalau memang benar-benar tidak bisa untuk melaksanakan akuntansinya. Nah di situ di desa itu belum ada akuntannya ya mungkin tak bisa lah itu kalau mengambil dari luar kemudian dijadikan pengawas di situ, menggajikan timnya di situ, jadikan tenaga ahlinya situ, akuntannya, konsultannya, saya rasa seperti itu. Dan saya yakin kok nanti pasti ada pendamping. Pasti ya. Ya, insya Allah. Kalau ada pendamping gimana nanti itu? Ada pendampingan untuk kepala desa itu ya. Saya itu bayangkan 3 miliar nanti kalau di desa itu buat apa ya Ustaz? Padahal tidak diperbolehkan untuk membangun infrastruktur kan? Iya, fisik kan nggak boleh ya. Boleh. Fisik jadi harus ada. Tapi MBG boleh. Nah, ini yang saya belum jelaskan. MBG kan ada MBG sendiri. Jadi tapi MBG, desa kan berhak mengelola itu. Ini kita belum tahu juknisnya kalau MBG ya. MBG ini yang kita tahu adalah dari pondok. Ya, pondok pesantren. Maksudnya makan gratis dah. Nah, makan gratis itu yang sekarang diamanati adalah pondok-pondok pesantren. Dan bekerja sama dengan pihak investor. Itu yang kita ketahui. Jadi pengajuannya adalah lewat yayasan. Jadi dapurnya itu pendiriannya lewat yayasan nanti mengajukan pengadilan. Nanti kalau yayasan tidak punya dana, secara otomatis dia mengajukan para pendamping keuangannya, pihak ketiganya, yang kita ketahui sekarang. Nah, adapun nanti koperasi kemudian diberi amanat, itu kan kebijakan pusat, kita belum tahu. Iya. Kan juga hampir usaha kan masuk juga itu di unit usaha. Unit usaha banyak itu yang kalau dapat dapur makan gizi itu kan ada telurnya, ada buahnya, ada dagingnya, ayam. Itu bisa saja kan itu dari sekian banyak. Dan di MBG itu kan ada aturan-aturan tersendiri yang ketat sekali, sangat ketat. Jadi protapnya itu jelas sangat itu ketat di situ. Kan bergizi, kalimatnya kan harus makan bergizi. Kalau fisik, Ustaz, misalkan di situ saya lihat ada boleh mendirikan klinik, maksudnya gimana? Yang di desa? Yang ini dana koperasi desa itu. Harapannya gini kan, harapannya pemerintah itu desa-desa itu punya klinik sendiri-sendiri sehingga kebutuhan dasar kesehatan itu langsung bisa ke klinik yang dikelola oleh desa. Padahal tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Kadang-kadang puskesmas itu kan yang tidak tentu di desa itu ada puskesmasnya. Betul. Nah, sehingga nanti mungkin aturannya yang di desa sudah ada puskesmasnya, tidak usah ada klinik. Mungkin jangan begitu kan, kita tinggal regulasi aturannya besok kan. Harapannya ya seperti tadi, klinik itu harus minimal ada di desa-desa itu sehingga ada kebutuhan kesehatan itu secepatnya teratasi dengan adanya klinik di desa. Gitu ya. Ya saya lihat klinik bisa berarti kan banyak yang bisa banyak kegiatan-kegiatan yang di situ untuk meningkatkan potensi melayani masyarakat ya ada karena Kopdes tadi beriringan. Oke, satu lagi, tourism, pariwisata. Gimana?
desa-desa sekarang. Enggak, artinya dengan Kopdes Ya. itu ya bagaimana? Ya, kan ikut semua. Jadi desa-desa sekarang ini dengan apa kemarin dana desa, geliat terus mengembangkan usaha-usaha desa, usaha-usaha ekonomi desa. Sekarang turisme itu juga banyak desa-desa yang memunculkan. Ada yang membuat Ini menarik ya. batu dibuat. Gimana caranya itu biar apa ada denyut masyarakat yang bisa menganggap bisa untuk cari hiburan. Buat kolam renang. Punya pohon-pohon buat wisata ala lokal. Misal tadi saya berangkat ke sini, ada rombongan, mau kemana? Mau renang Pak, sama anak-anak di mana? Nah itu di wisatanya desa. Iya, menarik ya. Sekarang geliatnya seperti itu. Nah di situ pasti ada keuangan yang berputar kan. Putaran ekonominya berputar di desa. Jadi ada turisme, ada usaha apa? Usaha ya kuliner usaha, masuk ya, kuliner semuanya yang berkaitan dengan usaha masyarakat ada di situ. Bedanya skala besar, pupuk, semua tidak hanya itu. Yang tempe, yang kerupuk, tahu. UMKM masuk ya kan? Masuk kan? Nah, termasuk apa tadi? Dapur ya. Makan gizi itu kan UMKM. Itu harus ada yang nanti UMKM yang bisa subsidi masukkan di situ. Saya bayangkan ada UMKM kopi, ada itu tadi teh, atau beras kencur dan sebagainya kan, susu kedelai, itu kan. Yang itu tumbuh dari karya-karya desa itu. Tidak menutup kemungkinan pasti ada suplai dari luar yang di situ dibutuhkan di koperasi itu yang untuk maju perkembangannya. Itu. Menarik. Mas Hakib, moga-moga di Oktober kalau nggak salah ya pelaksanaannya ini, walaupun saya yakin tidak semua bisa, tidak semua daerah akan serempak, tapi kan ada hal-hal yang daerah-daerah tertentu yang akan menjadi prioritas untuk ya moga-moga ini bisa berjalan, terutama Jawa Timur. Amin. Gresik yang menjadi dapilnya Mas Hakib. Lamongan, moga-moga semuanya sudah membentuk Kopdes dan ini bisa berjalan lancar dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Yang penting itu Bos. Kebutuhan kita adalah peningkatan ekonomi karena kesejahteraan ada itu problem-problem kita bicarakan tadi hilang semua itu. Terima kasih teman-teman, semoga ada value dan inspirasi bagi kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.